Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Hajar. Saya duduk di bangku SMA kelas 11 IPA 1. Saya salah satu siswi dari UPT SMA Negeri 13 Takalar. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai teks eksplanasi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Maka dari itu, yuk simak video ini baik-baik. Tetapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman, yaitu kira-kira apa? Yuk tebak. Simpel aja, yaitu apakah kalian masih semangat untuk belajar melalui daring ini, ataukah kalian sudah bosan karena proses belajar tidak bertatap muka? Tentu saja tidak, karena kita berpositif thinking aja. Kita memanfaatkan teknologi untuk belajar. Nah, kita juga memiliki semangat dan tekad untuk terus belajar karena kita ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dan sukses. Oke, langsung saja pada materi intinya, yaitu teks eksplanasi. Pasti teman-teman sudah tahu bahwasanya teks eksplanasi itu merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau proses terbentuknya suatu fenomena alam, sosial, budaya, dan yang lainnya. Setelah kita mengetahui apa itu teks eksplanasi, mari kita mengetahui lebih lanjut isi tentang teks eksplanasi. Apakah memiliki struktur, ciri-ciri, kaidah, dan yang lainnya. Jadi, teks eksplanasi itu memiliki struktur, ciri-ciri, dan kaidah pembahasan. Jadi, yang akan kita bahas yang pertama itu adalah struktur teks eksplanasi. Oke, jadi struktur teks eksplanasi itu ada 4. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum ini menjelaskan mengenai latar belakang atau pertinjauan umum topik yang berisikan tentang klasifikasi, definisi, sejarah, dan asal-usul, serta menjelaskan gambaran umum yang dapat berupa apa, mengapa, dan bagaimana fenomena itu bisa terjadi. Yang kedua adalah deretan penjelas. Deretan penjelas ini berisikan tentang perincian proses atau kejadian suatu fenomena yang dimana mencakup dampak yang ditimbulkan oleh fenomena itu. Yang ketiga adalah interpretasi yang membahas tentang penafsiran penulis mengenai topik dengan perspektif tertentu secara luas dan menyeluruh. Dan yang keempat adalah simpulan. Simpulan ini ada pada bagian akhir. Dan simpulan ini berisikan tentang tanggapan si penulis ini mengenai fenomena yang terjadi. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, ilmiah. Ilmiah dalam artian peristiwa atau fenomena yang benar-benar terjadi, yang dapat berupa fakta, realita, teori, dan penelitian. Yang kedua yaitu bersifat logis dan teoritis. Yang ketiga, objektif. Objektif ini dalam artian dapat memberikan argumen yang baik dan objektif dan dapat didukung oleh teori relevan. Dan yang keempat adalah bukan teks eksposisi dan bukan teks prosedur. Dan selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan ini ada 6. Yang pertama itu ada kopula. Kopula ini berfungsi untuk menjelaskan definisi kata, istilah, atau konsep yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi. Yang kedua, kata kerja aktif. Kata kerja aktif ini digunakan pada bagian deretan penjelas yang memiliki tujuan untuk menjelaskan suatu sebab atau proses fenomena yang terjadi. Yang ketiga adalah konjungsi. Konjungsi ini bisa digunakan untuk menjelaskan hubungan antara sebab akibat dan hubungan kronologi suatu fenomena. Yang keempat adalah keterangan waktu. Keterangan waktu ini menjelaskan tentang pelaksanaan fenomena itu atau waktu terjadinya fenomena itu, baik itu kapan, jam berapa, di mana, tahun berapa.
dan menit keberapa. Yang kelima adalah istilah ilmiah. Istilah ilmiah ini hampir sama dengan konjungsi, yang bisa digunakan untuk menjelaskan definisi hubungan antara sebab dan akibat atau kronologi suatu fenomena itu. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah kata ganti benda. Kata ganti benda ini berfungsi untuk mengganti kata atau non persona seperti itu, ini, dan tersebut. Nah, itulah hasil pemaparan materi saya mengenai materi teks eksplanasi. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila saya memiliki kesalahan, baik itu dari kata atau ucapan yang tidak berkenan di hati teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar para pejuang belajar online.